bersama saya Nida Channel. Ini dari pasar guys, dari pasar membeli bumbu dapur yang lagi habis guys, sedang habis ya. Batuk guys. Dari pasar Kupang, Surabaya. Banyak beberapa bumbu yang sudah waktunya habis guys. 1 minggu sekali selalu membeli bumbu ke pasar. Jadi saya nggak tiap hari ke pasar ya. Ini tadi saya membeli beberapa bumbu yang sudah waktunya habis aja ya guys. Jadi yang gak habis saya nggak beli. Ini tadi saya beli lombok kecil tuh, lombok kecil. Ini tadi saya beli 1 kilo harga 22.000 guys. Tuh lomboknya seger-seger guys, bagus ya. Tuh. Nih, ini 1 kilo cuman kalau sekarang ya guys, tapi kalau kemarin atau yang akan datang saya nggak tahu, harganya kan nggak tentu ya, berubah-berubah gitu. 1 kilo ini tadi 22.000 guys, lombok kecil. Saya beli tomat 1 kilo tadi 18.000, tapi saya beli hanya setengah kilo karena memang yang diperlukan nggak terlalu banyak. Tuh tomat saya beli setengah kilo tadi. Terus ada lagi yang saya beli bawang putih teman-teman. Bawang putih saya beli 1/4 7.000. Ini bawang putihnya bagus, ini yang bagus ya. Kalau ini bawang merah saya beli tadi setengah kilo, berapa tadi ya, setengah kilo 17 teman-teman. Kalau 1 kilo tadi berapa ya, 35. Iya 35. Oh 1 kilo tadi 33 kalau nggak salah, agak-agak lupa guys, maklum udah ibu-ibu ya. Ini bawang putih setengah 17.000, besar-besar ini, besar-besar, bagus ya. Saya nggak suka beli yang kecil karena yang kecil itu kupasannya lama. Kalau kupasan bawang putih besar agak cepat karena dia teksturnya mudah dikupas. Tapi kalau bawang merah besar dia mudah dikupas. Besarnya segini, besar ya. Ya, saya dari dulu sukanya yang beli yang besar. Kalau yang kecil karena lama banget ngukasnya. Terus saya juga beli lombok merah besar. Lombok merah besar setengah kilo hanya 10.000. Jadi dia 1 kilo itu 20.000. Tuh seger-seger ya kan. Saya juga membeli garam. Saya kalau beli garam mereknya terserah deh, pokoknya ada garam di rumah teman-teman. Nih garam merek omahku 1 bungkus gini 1.500. Saya beli 2 3.000 teman-teman, cukup murah sekali. Nih
bawang putihnya cantik-cantik, murah ya, seperempat segini. Nah, ini mungkin 1 minggu ya sudah habis lah, 1 minggu. Tapi kalau bawang merah setengah kilo mungkin 2 mingguan ya, tergantung pemakaian lah ya. Kalau Lombok 1 bulan guys. Tuh, Lombok kalau 1 kilo biasanya pemakaian saya 1 bulan, karena Lombok kan kadang kalau pas lagi naik harganya mahal sekali, kalau pas lagi murah sekali. Jadi saya kalau Lombok sukanya beli langsung 1 kilo ya. Khususnya Lombok kecil saya biasanya memang beli 1 kilo. Saya nggak pernah beli setengah kilo, saya memang beli langsung 1 kilo, karena Lombok kecil kalau pas lagi naik teman-teman, naiknya tuh bisa sampai 200.000 1 kilo. Itu yang bikin saya kapok ya. Jadi kalau untuk Lombok kecil saya selalu beli 1 kilo, murah atau mahal saya tetap beli 1 kilo guys. Nah itu kalau Lombok kecil. Biasanya setelah ini untuk Lombok kecil, Lombok besar, bawang putih sama bawang merah biasanya saya kupas dulu semuanya, lalu saya simpan di tempat kedap udara. Karena apa? Karena kalau dibiarkan seperti ini, ditaruh di kulkas gitu aja, itu cepat busuk teman-teman, cepat busuk. Karena apa? Saya sendiri kurang tahu ya. Yang saya tahu dari dulu, supaya penyimpanan lebih awet dan tahan lama, itu harus dikupas bersih semuanya, bawang putih, bawang merah, Lombok kecil, Lombok besar, itu harus dikupas semuanya. Kalau Lombok itu dihilangkan ini batangnya aja ya, lalu disimpan di tempat yang kedap udara, toples atau apa ya, itu terserah, pokoknya kedap udara teman-teman. Karena kalau nggak kedap udara atau kemasukan air, dia akan busuk, cepat busuk. Tetapi kalau disimpan di tempat yang kedap udara, awet teman-teman, sampai 1 bulan pun ini Lombok gak bakal busuk ya. Bisa diuji coba deh di rumah. Kalau untuk bawang merah sama bawang putih ini sampai 1,5 bulan awet, dia nggak bakal busuk. Cuman mungkin kalau bawang merah dia atasnya ini akan keluar sedikit akar, tapi tidak masalah, tidak mempengaruhi daging dari bawang merahnya membusuk atau apa gitu, enggak busuk ya. Asalkan dengan catatan kalau ngupas harus kulitnya saja, jangan sampai memotong dagingnya. Nah itu, kalau mengupas harus diusahakan mengupas kulitnya saja. Jadi untuk untuk daging si bawang merah, bawang putih jangan sampai ikut terpotong ya. Kalau ikut terpotong kan berarti dia mengeluarkan cairan atau dia sedikit basah ya, karena mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Nah itu kalau nggak kering dia akan cepat busuk. Nah kalau ada teman-teman yang bilang, saya sudah ngupas bawang putih bawang merah ditaruh di tempat kedap udara, tapi kenapa kok tetap busuk, nggak tahan lama? Nah ini kesalahannya ada di pengupasan. Pengupasan itu yang benar dikupas hanya kulitnya saja teman-teman. Jadi jangan sampai pisaunya itu memotong daging sampai terkelupas, itu jangan. Usahakan berhati-hati dalam mengupas ya, hati-hati dalam mengupas kulit dari si bawang merah bawang putih. Hati-hati jangan sampai dagingnya ini ikut
eh, jangan sampai. Dan jadi intinya untuk bawang merah sama bawang putih kalau mengupas harus benar hati-hati, usahakan hanya kulitnya saja yang dikupas. Jadi untuk dagingnya jangan sampai ikut terpotong atau terkupas sedikit, karena dia kalau terpotong sedikit atau terkupas sedikit dia akan mengeluarkan cairan. Nah kalau disimpan dalam kondisi ada cairannya itu dia akan cepat busuk ya, jadi nggak tahan lama gitu. Nah kalau untuk lombok itu intinya jangan ini tangkainya ini dipisahkan, jangan sampai lomboknya ini ikut ke potong. Nah kalau lombok ikut kepotong dia akan cepat busuk teman-teman, jadi memotongnya harus hati-hati. Nah harus seperti ini, jadi batang sama lomboknya ini nah seperti ini. Jadi dagingnya lombok ini jangan sampai ikut terpotong. Nah gini ya, nah seperti ini. Jadi ini batangnya tuh bisa dilihat ya, batangnya ini batangnya aja, jadi jangan sampai lomboknya ini ikut ke potong, karena itu akan menyebabkan lombok cepat basi juga atau cepat busuk ya itu. Nah lalu untuk lombok besar juga seperti itu, kalau motong tangkainya ini harus hati-hati teman-teman. Nah seperti ini, jangan sampai dagingnya ini ikut kepotong ya, karena kalau ikut kepotong dia akan mengeluarkan cairan, dan kalau ada cairan sedikit pun dia disimpan di tempat kedap udara dia juga akan cepat busuk teman-teman. Lalu jika ada pertanyaan, gimana kalau kita belinya itu kondisi lomboknya itu agak basah? Nah kita keringkan dulu bumbu-bumbunya. Jika memang kondisi agak basah ya, itu harus dikeringkan dulu, ditaruh di tampah atau di mana, dikeringkan dulu sampai benar-benar kering. Setelah itu kita kupas dan kita masukkan ke dalam tempat kedap udara. Begitupun dengan tomat ya. Nah tomat juga seperti ini kan ada batangnya ya, ini kita patahkan batangnya, hati-hati ya. Nah kalau sudah seperti ini, tomat disimpan di tempat kedap udara dia tahan 1 bulan tidak busuk ya. Nah, asalkan dalam mematahkan batangnya ini sama tomatnya, dagingnya tidak ikut kepotong ya. Nah ini tidak kepotong ya kan. Nah kalau begini kondisinya, ditaruh di tempat kedap udara, kondisi tomat ini kering tidak basah ya, itu akan bisa tahan 1 bulan sampai 1,5 bulan, bisa tahan tidak busuk ya. Bisa dicoba teman-teman semuanya. Nah berhubung ini saya mau bersihkan kulitnya, bawang merah, bawang putih dan lombok ini saya mau bersihkan semuanya. Setelah itu mau saya simpan ke dalam tempat yang kedap udara. Oke, sekian dulu teman-teman. Nantikan video-video saya selanjutnya minggu ini, khususnya bumbu ya. Kalau ikan bisa disesuaikan, nanti beli di dekat rumah. Nah itu ya, bisa beli ikan apa aja deh sesuai kebutuhan, karena kalau ikan memang tidak bertahan lama. Kalau untuk ikan asin memang tahan lama, kalau ikan ditaruh di tempat freezer itu memang tahan lama. Tetapi berhubung freezer saya sudah penuh dengan bahan yang lain, jadi untuk ikan saya tidak stok teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.